Selamat sore, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh untuk saya bisa mempresentasikan ide bisnis dari yang sudah saya geluti beberapa bulan ini untuk tugas dari bisnis digital. Terima kasih kepada Bapak Osli sebagai dosen pengampu dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya memperkenalkan sebuah bisnis bernama Squeeze Beanbag, di mana simpelnya bisnis ini merupakan rental beanbag. Seperti yang kita ketahui, beanbag merupakan sebuah bantal yang menjadi tempat duduk. Bantal ini didesain untuk acara yang lebih casual, fleksibel, dan dinamis. Squeeze beanbag ini ditargetkan untuk pasar-pasar uh, anak muda, di mana mereka sering mengadakan event-event casual atau non formal di komunitas mereka. Beanbag seperti yang kita ketahui, beanbag merupakan sebuah bantal yang menjadi tempat duduk. Bantal ini didesain untuk acara yang lebih casual, fleksibel, dan dinamis. Beanbag merupakan sebuah alternatif pengganti dari tempat duduk konvensional untuk acara non-formal. Penelusuran saya mulai pada Google Trends terkait dengan pencarian beanbag. Ikut saya paparkan. Di sini dapat kita lihat bahwa pencarian keyword sewa beanbag dan rental beanbag secara worldwide. Sewa beanbag populer hanya di region US dan Indonesia. Secara rata-rata tidak terlalu jauh berbeda. Kalau dibandingkan dengan sewa kursi ataupun sewa kursi pesta misalnya, beanbag ini cenderung di bawah. Pencariannya tidak sebanyak sewa kursi, karena sewa kursi bisa juga uh, menggunakan pencarian sewa kursi roda atau sewa kursi pesta, sehingga beanbag ini jauh di bawah pencarian sewa kursi. Terbanyak apabila kita lihat pasar di Indonesia, untuk sewa kursi terbanyak ada di pencarian di daerah Tangerang Selatan, Depok, dan Bandung, dan Malang. Sementara untuk sewa kursi seperti yang tadi saya sudah sebutkan, pencarian sewa kursi banyak sekali jenisnya. Sewa kursi roda, sewa tenda, harga kursi plastik, dan harga sewa kursi plastik. Dari pencarian yang ada, sekarang saya mencoba untuk menganalisis pasar yang ada di Indonesia. Di Indonesia, selama kurun waktu 5 tahun, terdapat kenaikan permintaan atau pencarian beanbag di Desember 2019 sampai Februari 2020. Hal itu bisa kita simpulkan bahwa sebelum COVID, event-event masih banyak, sehingga memiliki banyak pencarian untuk pasar beanbag. Begitu juga apabila kita melihat ke region dari Indonesia, pencarian beanbag itu terbanyak ada di Bali, dan yang kedua ada di Yogyakarta. Hal itu dapat kita simpulkan bahwa kedua kota tersebut merupakan kota turis ataupun kota yang terkait dengan event-event anak muda seperti itu. Untuk Squeeze Beanbag ini, saya sudah membuat satu Instagram khusus untuk memasarkan beanbag dan rental beanbag
yang bernama Squeeze Beanbag ini. Berikut beberapa contoh postingan yang sudah saya buat. Tema yang saya buat menggunakan warna netral, putih, dan coklat, sehingga suasananya lebih kalem dan lebih dinamis. Begitu juga untuk orang-orang dan model-model yang saya gunakan adalah model-model yang menggambarkan perkumpulan anak muda yang menggunakan beanbag untuk mereka berkumpul. Begitu juga saya lakukan pencarian ataupun pempostingan Instagram Reels dan Story yang bisa dilihat langsung di Instagram Squeeze Beanbag. Reels yang saya posting kira-kira berdurasi 1 menit, sehingga menggunakan, dan story berdurasi sekitar 1 menit, sehingga menggunakan tiga story dalam sekali posting. Berikut saya jelaskan mengenai bisnis model Canvas sebagai untuk mengetahui potensi dari beanbag, bisnis beanbag ini. Saya mulai dari value proposition. Kelebihan dari beanbag, squeeze beanbag ini antara lain kebersihan, fleksibilitas dari beanbag, penggunaan beanbag tersebut, begitu juga pilihan warna yang beragam sesuai dengan konsep acara, misalnya acara-acara corporate dengan tema tertentu, saya bisa sesuaikan. Pasar saya adalah untuk tema acara yang casual, sehingga saya sudah beanbag ini dapat ditentukan target pasarnya. Dalam segi customer relationship, kami membuat satu kebijakan terkait dengan free delivery dan pick up katalog online. Free delivery ini ketika konsumen melakukan pemesanan beanbag, kita akan antarkan ke tempat konsumen berada, tentunya dengan minimal transaksi yang sudah disepakati sebelumnya. Begitu juga pick up katalog online, kami menyediakan katalog secara online yang bisa diakses customer, sehingga pengembangan Squeeze Beanbag ini kedepannya tidak hanya beanbag. Kita bisa, misalnya customer membutuhkan sewa meja, ataupun sewa bangku pesta, ataupun sewa panggung, sehingga kami bisa melakukan secara online. Channel yang kami gunakan untuk kami bisa memasarkan Squeeze Beanbag ini antara lain corporate relationship. Seperti yang kita ketahui bahwa acara-acara tersebut biasanya disponsori oleh corporate. Yang kedua, Instagram. Seperti yang tadi saya sudah perlihatkan, posting reels, story, dan konsep-konsep posting Instagram yang lebih dinamis dan fleksibel. Customer segment ini bisa kami sampaikan bahwa kami menyasar kepada event management, corporate, especially startup company. Itu adalah company yang
cukup sering menggunakan jasa event organizer. Begitu juga customer. Home customer ini kenapa masih tetap kami sasar, yaitu karena terkadang perkumpulan-perkumpulan dari event-event itu terjadi di rumah sendiri. Misalnya perkumpulan arisan yang dimana tidak ada kursi yang memadai sehingga bisa digunakan beanbag sehingga lebih hidup dan dinamis. Sekarang masuk ke key partner. Key partner dari beanbag ini antara lain supplier dan delivery. Kami merencanakan untuk mengimpor beanbag yang akan kami sewakan kepada customer karena secara secara bahan beanbag tersebut lebih tebal dan lebih bagus. Key partners yang kedua merupakan delivery, yaitu shipping company adalah pengiriman dari impor tersebut uh, ke kantor kami yang ada di Jakarta. Key activities yang ya dari Swiss Beanbag ini adalah jasa persewaan beanbag, yaitu menyewakan beanbag sebagai pengganti kursi konvensional dalam event atau kumpul-kumpul. Yang pertama, key activities-nya adalah customer memesan beanbag untuk event yang akan diadakan dan melakukan pembayaran. Yang kedua, kru akan mengantar dan menjemput beanbag yang dipesan. Yang ketiga, kru akan melakukan perawatan dan membersihkan beanbag sehingga siap disewakan kembali. Key resource yang kami pakai antara lain kendaraan antar jemput beanbag, penjahit sarung beanbag apabila terjadi kerusakan, begitu juga laundry sarung beanbag. Ini kami lakukan agar beanbag tersebut bersih kembali saat akan dipasarkan. Untuk sebuah bisnis model tentunya harus ada revenue dan cost yang melekat di dalamnya. Dari Squeeze Beanbag ini kami mentargetkan revenue berupa persewaan beanbag yang pertama, yang kedua penjualan beanbag bekas, yang ketiga persewaan dekorasi lain. Hal itu yang seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa uh, Squeeze Beanbag ini akan meluas sehingga memiliki persewaan dan event management lain. Dari hal itu kami melakukan identifikasi cost yang akan keluar, yaitu yang pertama adalah pembelian beanbag dan pengiriman, yang kedua adalah perawatan, yang ketiga adalah operasional kendaraan, yang keempat adalah pembersihan beanbag. Dari BMC yang sudah saya paparkan, saya menunggu Bapak Ibu untuk bisa diberikan kesempatan untuk diberikan fasilitas berupa kredit untuk pengembangan Squeeze Beanbag ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.